Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk belajar, terutama belajar untuk kembali kepada Allah, belajar untuk mendalami hakikat ma'rifatullah bersama kami di Padepokan Patrap. Kita sama-sama belajar, sama-sama untuk mendalami bagaimana kita lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di program program lockdown ya, program karena corona, kami dari Padepokan menyajikan sebuah kuliah live selama 1 minggu. Pada pagi hari ini adalah pertemuan keempat. Kami harapkan Bapak dan Ibu yang baru pertama kali ini mengikuti siaran kami harapkan dapat mempelajari pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga, sehingga apa yang saya sampaikan pada hari ini lebih mudah dipahami, karena kuliah makrifat kita pada program kali ini sambung menyambung. Jadi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 nantinya. Baik Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung dengan saya di channel Setio Purwanto. Kami siarkan langsung dari Padepokan Patrap, Surakarta. Di sini saya sebenarnya berdua dengan Mbah Zen atau Mbah Bejo SA. Mbah Bejo nanti malam kuliah enggak? Hah? Ya, jadi kalau kuliah malam jam berapa? Jangan malam-malam pada ngantuk. Nah, insya Allah nanti malam pukul 9, jadi sama. Kalau saya shift pagi, Mbah Bejo shift malam. Ya, kalau mau lelean sama Mbah Bejo. Ya, tolong semuanya nanti bisa gabung di Facebooknya Mbah Bejo. Dan jangan lupa untuk membuka channel YouTube-nya Mbah Bejo SA. Bejo SA channelnya, tolong di-subscribe. Untuk apa? Agar siaran langsung bisa dilakukan melalui channelnya Mbah Bejo. Ini untuk memudahkan pengajian kita. Kemudian pada pagi hari ini saya live di 2 tempat. Yang pertama di YouTube saya dan yang kedua adalah di Facebook saya. Ya, harapan saya biar lebih mudah tersebar kemana-mana, lebih mudah orang menyaksikan siaran saya. Ya, tentunya kalau di Facebook karena keterbatasan ini ya kamera, jadi mungkin agak blur. Tapi kalau di YouTube karena pakai handphone sehingga hasilnya lebih bagus. Baik, Bapak dan Ibu, ikuti siaran kami pada pagi hari ini sampai selesai. Tentunya dengan 3S, santai-santai saja. Ya, boleh Bapak Ibu sambil ngopi. Ya, sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi atau minum air putih yang banyak.
mencegah corona. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Bagi kawan-kawan yang sudah hadir, sudah ada banyak ini kawan yang hadir. Oke. Ya, jangan lupa like-nya ya. Mana like-nya? Saya itu jadi YouTuber itu ya suka dengan di-like sama di-subscribe sama di-share ya. Tapi kalau saya ya langsung aja download kalau memang diperlukan videonya. Ya, yang penting bagi saya bukan jumlah penontonnya, jumlah tayangnya, tapi bagaimana sisi kemanfaatannya. Kalau memang bermanfaat untuk di-download ya download aja ya. Baik. Ya Pak Didi yang sedang menghadapi kehidupan yang terpuruk, ya nggak usah khawatir Pak Didi. Yang penting jalankan amanah, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan percaya dengan selain Allah, yakinlah kepada Allah. Asal syaratnya satu aja, amalannya satu, apa? Jalankan amanah, ya. Ya, wirid-wirid itu amalkan, tapi jangan bertujuan untuk keluar dari keadaan yang terpuruk. Ya, amalan-amalan itu ya untuk Allah aja. Ya, jalankan amanah, nanti kondisi terpuruk akan selesai. Ya, Puan Vida yang ada di Batu Pahat, selamat pagi, assalamualaikum. Bagaimana keadaan Johor di Batu Pahat? Semoga Encik Azazi dan keluarga, Tuan Azazi dan keluarga sehat semua di Batu Pahat. Kang Opit, ya cek. Gimana Kang Opit, suara boleh diterima dengan baik? Ya, Pak Sartono, Pak Muhammad, Pak Darman, Kang Darman. Oke, siap 76. Kemudian Pak Zairin dari Palembang yang selalu on time untuk mengikuti program kita. Pak Perdana dari KJ itu bukan kesadaran jiwa ya. KJ itu Kelana Jaya, itu di daerah Kuala Lumpur, Malaysia. Baik. Iya Pak Ateng, Pak Perdana dari KJ, itu Kelana Jaya. Ya, tapi dulu pernah juga belajar dengan Bang Andi ya. Ya. Dan banyak dari kita yang belajar di tempat Bang Andi juga belajar di tempat saya. Baik, belajar di tempat saya di Padepokan Patrap itu bebas. Tidak ada ikatan, apalagi urunan. Tapi kalau himbauan untuk berkontribusi ada, karena apa? Karena ya keikhlasan masing-masing. Tapi kalau diminta tidak, kita tidak minta. Ya, kalau dihimbau misalnya kita ada satu kegiatan, kemudian silahkan yang berinfak, nah itu. Tapi kalau minta kita tidak, ya. Baik. Oke, semuanya yang sudah hadir satu persatu, tentunya selamat bergabung, ya. Saya akan masuk ke materi. Pokoknya sambil Bapak Ibu ya absen, di chattingan tuh diisi, ya perkenalkan dirinya. Nanti suatu saat akan saya lihat, oh ini yang aktif. Baik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menonton live saya di Facebook, ya Setia Purwanto Dzikir Nafas, atau di YouTube saya. Tapi lebih jelas kayaknya di YouTube. Baik.
Bapak Ibu, pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang fana fi syekh, fana fi rasul dan fana fillah. Ini satu ungkapan yang populer bagi orang-orang tasawuf, terutama warga Nahdiyin yang menjalani tarekat, sangat populer, ya. Baik, Bapak Ibu, di dalam kita belajar ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat itu harus selalu meningkat, harus di-up. Nah, gitu loh, di-up. Nah, baik, prinsipnya adalah bahwa yang kita tuju itu harus tahu dulu. Stepnya itu kita harus tahu tujuannya ini kemana. Kalau kita misalnya dari Solo, dari tempat saya mau ke Jakarta, ya Jakarta aja sudah. Meskipun tuh melewati Semarang, ya, melewati Cirebon, tapi Semarang dan Cirebon itu jangan jadi tujuan. Misalnya saya ini mau ke Allah, ya ke Allah saja. Jangan ke Rasulullah dan jangan ke mursyid. Ibarat perjalanan itu to the point itu. Meskipun kita melewati berguru dengan mursyid, melewati belajar melalui hadis-hadis Rasulullah, cara-cara Rasulullah. Tapi tujuan, saya bicara tujuan, bukan cara. Kalau cara pakai caranya Rasulullah, pakai caranya para ulama-ulama yang sudah memberikan satu metode-metode. Tapi untuk tujuan, jangan sampai salah. Seperti begini, kalau saya misalnya ke Jakarta, ya ke Jakarta, saya metodenya apa yang sudah disarankan oleh yang memanggil saya di Jakarta, kamu harus pakai pesawat, ya saya pakai pesawat. Tapi pesawat itu bukan tujuan. Setelah sampai di pesawat terus nggak mau turun. Sama, kalau kita sudah fana fi syekh, kita nggak mau ke Allah. Sudah, kita di syekh aja, nggak usah ke Allah. Itu yang salah. Jangan beranggapan bahwa kalau sudah fana fi syekh, itu kemudian syekh kita itu akan membawa kita ke Allah. Tidak. Syekh itu pun juga sedang berjalan menuju kepada Allah. Dan semua di akhirat itu akan bertanggung jawab masing-masing. Ya. Ya, syekh mursyid itu ya sama-sama ya ke Allah. Jadi kalau kita tujuannya adalah ke Allah, ya ke Allah. Nah, perkara menggunakan metode-metode yang dari syekh, dari mursyid, pakai tarekat, pakai tasawuf, pakai macam-macam, ya itu asal tujuannya lurus ke Allah, tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah, ya oke. Tapi kalau sudah menyimpang, misalnya menyimpang itu udahlah, kamu nggak usah ke Allah, kamu asal kamu ngikuti mursyidmu aja, kamu nanti selamat. Nah, ini sudah sesat. Orang tidak akan bisa menolong orang lain ketika nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham tentang hal ini sehingga kita memiliki satu tujuan perjalanan yang jelas. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan terminal itu titik akhir perjalanan kita itu ke syekh, fana fi syekh, itu nggak akan sampai mati pun akan tersesat kemana? Ke mursyid, harusnya ke Allah. Dan kalau sudah tersesat ke mursyid pun nggak bisa nolong, karena mursyid pun itu juga sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Dan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Sibuk dengan dirinya sendiri. Maka di akhirat itu nafsi-nafsi, Bapak Ibu. Nafsi-nafsi itu, ya diriku lah. Kamu urusi dirimu, urusi diriku sendiri. Jadi jangan pernah kita berharap atau berandai-andai atau berpositif thinking atau menganggap bahwa syekh-syekh kita, mursyid-mursyid kita bisa menolong kita di akhirat. Ya, kecuali
para ulama, syekh, mursyid mendoakan kita ketika beliau hidup. Nah itu baru bisa. Ya mungkin saja beliau mendoakan kita di dalam zikirnya gitu ya. Tapi untuk kita sendiri ya, kita juga mendoakan mursyid kita. Tapi tujuan itu harus fana filah, bukan fana fiseh. Dan juga bukan fana fi rasul. Jadi ini harus pemurnian tauhid yang betul-betul murni Bapak Ibu. Kalau tidak murni Allah nggak mau. La ilaha illallah itu artinya kemurnian tauhid. Tidak ada campurannya, dicampur gula. Barat kopi ini, kopi ya. Kopi ya sudah kopi gitu loh. Nggak ada gula. Namanya kopi. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi tujuan awal kita ini belajar sadar Allah untuk apa? Untuk ke Allah kan? Untuk fana filah kan? Ya, baik. Oke Bapak Ibu, fana. Fana ini yang difanakan sebenarnya apanya? Fana itu yang kita fanakan adalah ego kita. Ingat, jiwa, ya jiwa, ini bisa ketempelan ego. Ini berarti jiwanya sudah tidak murni, tidak fitrah. Maka ego ini harus kita hilangkan. Nah, ini menjadi jiwa yang fitrah. Jadi ego, keakuan, anania, itulah tujuan kita. Bukan tujuan, jadi cara kita agar kita mudah ke Allah itu ini kita hilangkan dulu. Ego kita hilangkan dulu. Ya, ini namanya fana. Kalau fana semuanya jelas tidak mungkin. Egonya fana, dirinya fana. Nggak mungkin, nggak bisa. Tetap masih ada yang bisa menyaksikan. Nabi Musa ketika ingin membuktikan keberadaan Allah, dirinya tidak lenyap. Hanya pingsan. Jadi dirinya, jiwanya Nabi Musa itu menyaksikan bahwa tubuhnya pingsan. Artinya apa? Bahwa pingsan itu tidak berfungsinya otak, tidak berfungsinya hati, tidak berfungsinya rasa, apalagi panca indera. Tapi menyaksikan. Ya. Tapi menyaksikan dirinya pingsan, tubuhnya pingsan. Nah ini satu penggambaran bahwa ketika kita ingin ke Allah, ingin berjumpa dengan Allah, maka kita harus bisa meninggalkan pikiran kita, rasa kita, akal kita, kolbu kita, sadarnya murni hanya sadar Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang sudah kita bahas pertemuan 1, 2, 3 kemarin. Ya. Jadi itulah fana filah yang sebenarnya. Fana filah Nabi Musa itu fana filah. Hancur. Hancurnya itu bukan hancur berkeping-keping gitu, enggak. Hancurnya itu pingsan. Bek. Tapi menyaksikan. Aku pingsan. Tadi aku pingsan. Nah, gitu. Ketika bangun tuh tadi aku pingsan. Berarti apa? Ketika Nabi Musa pingsan itu masih ada yang sadar. Yang sadar ini nggak bisa fana. Karena yang sadar ini berfungsi sebagai saksi. Tapi saksi yang sudah fitrah, yang bersih dari keegoan. Nah, Bapak Ibu. Jadi di dalam konsep Islam,
fana itu adalah menghilangkan keakuan. Ya, karena ada aku, ada diri. Ada ego, ada self. Ego dan self ini berbeda. Kalau ego itu bisa kita hilangkan, tapi kalau self itu tidak bisa. Karena dia berfungsi, memang sudah diciptakan Allah untuk menjadi saksi. Itulah jiwa kita, jiwa yang fitrah. Maka kita harus kembali kepada yang fitrah. Kembali kepada yang fitrah artinya kembali suci. Suci itu apa? Bersih dari ego, bukan bersih dari dosa. Bersih dari keegoan kita. Nah, baik Bapak Ibu. Pengertian fana filah Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati, itu bisa terjerumus juga kepada paham yang salah. Apa? Wahdatul wujud. Atau manunggaling kawula Gusti. Sebentar Bapak Ibu. Nggak boleh. Ya, kita lanjutkan, maaf. Jadi nanti kita bisa, kalau tidak itu juga fana filah. Kemudian kita memfanakan diri tapi menjadi Allah. Kita juga tidak menjadi Allah. Ingat, keakuannya sudah kita hilangkan. Jadi mengaku sebagai Purwanto juga tidak ada. Mengaku sebagai Allah juga tidak ada. Yang ada adalah saksi. Dia adalah Tuhanku. Itu yang betul. Menyaksikan wahdatus syuhud. Bukan wahdatul wujud. Bukan manunggaling kawula Gusti. Kalau paham-paham lain, misalnya kejawen atau paham filsafat, ya silahkan. Saya bicara di depan, saya bicara di dalam konsep Islam, bukan konsep kejawen atau konsep filsafat. Kalau di dalam Islam tidak ada istilah wahdatul wujud. Mengaku menjadi Allah, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kebenaran sejati. Ketika ada aku itu sudah tidak fana. Maka konsep Islam adalah fana. Fana itu hilangkan keakuannya. Jadi, oh iya, ada Allah. Sudah. Saksi, kita menjadi saksi. Kita nggak bisa menghilangkan yang saksi itu, nggak bisa. Orang berjuang untuk memfanakan secara murni. Fanaul fana, apa fana lebih fana, ya enggak ada. Ketika kita fana, ketika kita mengalami keadaan kosong, kita pun menyaksikan, kosong. Nah, yang menyaksikan kosong itu siapa? Ya, yang menyaksikan kosong itu siapa? Yang menyaksikan ketiadaan itu siapa? Yang menyaksikan zero itu siapa? Kalau bukan diri yang sadar ini. Enggak akan bisa hilang. Ketika kita mati pun nanti masih sadar kok. Makanya mati itu tidur. Mati itu sadar. Jasadku sudah mati, sudah saya masuk alam barzah sudah. Saya dikubur juga tahu, saya dikafani juga tahu. Nah, itu namanya yang sadar, itu nggak bisa hilang. Maka tugas kita itu adalah bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Menyaksikan Allah. Dan menyaksikan bahwa Rasulullah itu adalah utusannya. Nah, kalau saksinya hilang gimana coba? Yang pertama ya nggak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Pakai riadah yang berat-berat ya juga nggak bisa hilang. Mau semedi di bawah tanah, mau dipendem sampai seminggu, 1 bulan, mau menghilangkan ego ya nggak bisa. Menghilangkan diri nggak bisa. Wong itu saksi kok. Wong mati aja kita nanti disaksikan oleh kita sendiri. Baik. Jadi Bapak Ibu, paham
wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti, nggak usah bingung-bingung, itu jelas sesat. Loh itu kan dari Syekh Siti Jenar, belum tentu. Belum tentu Syekh Siti Jenar mengajarkan seperti itu. Tahu dari mana? Paling dari buku kan. Ajaran Syekh Siti Jenar itu dibelok-belokkan agar paham wahdatul wujud itu tetap eksis, padahal itu sesat. Manunggaling kawula Gusti. Sesat bagi Islam loh ya. Ingat, saya bicara dalam konsep Islam. Kalau orang mau pakai ya terserah, tapi tidak akan bisa itu menjadi sempurna karena akunya masih ada dan mengaku Allah loh, mengaku Tuhan gitu loh. Padahal kita itu menghilangkan keakuan ini. Kalau mau bukti, coba yang pahamnya wahdatul wujud, ya, yang sudah pada sampai taraf akunya mengaku Tuhan, coba hilangkan keakuannya. Pasti tidak akan terjadi penyatuan, tapi penyaksian. Loh, kalau mau dibuktikan, ayo. Ayo yang menggunakan wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti, hilangkan keakuannya. Nanti akan berubah dari penyatuan menjadi penyaksian. Dari pengakuan menjadi fana. Fana itu menyebabkan penyaksian. Jadi proses, kalau kita masih merasa menjadi Allah, menjadi Tuhan, bisa jadi itu proses, segera hilangkan keakuannya. Wah, mengalami keadaan pengaku sebagai Allah, tiba-tiba ngomong, wah aku sekarang kalau ngomong harus hati-hati. Sebab apa? Sabdo Pandito Ratu, bel. Kenapa? Karena keakuannya nggak hilang. Yang dikatakan dia itu karena nafsunya, karena egonya masih. Keakuannya itu nafsu. Ayo coba hilangkan keakuannya. Maka akan menjadi murni. Tauhid murni. La ilaha illallah. Bapak Ibu, ini kalau enggak saya pertajam pemahaman-pemahaman yang meruncing seperti ini ya, kita akan mudah terbawa kemana-mana. Orang mengaku ma'rifat tapi ternyata wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Ayo. Dan dasarnya tidak ada Bapak Ibu di Islam loh ya. Islam itu enggak ada dasarnya. Kalau Bapak Ibu aliran kepercayaan silahkan. Tapi yang saya bawa ini adalah khusus untuk diri kita, intern yang muslim. Kalau yang muslim masih menggunakan wahdatul wujud, cobalah direvisi, didiskusikan, coba dilakukan. Ketika kondisi wahdatul wujud itu coba hilangkan keakuannya. Hilangkan keegoannya, maka akan murni nanti. Ya. Karena Islam ini agama tauhid, bukan agama campur-campur. Tuhan ya Allah satu itu aja sudah. Enggak ada yang lain. Tujuan ya satu Allah itu, enggak ada yang lain. Kalau campur-campur ya itu bukan dari Islam. Ataupun kalau kita masih bercampur-campur ya dihilangkan dari sedikit. Sering-sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha itu artinya menyingkirkan semua. Minggir, ilallah kecuali Allah. Minggir, kecuali Allah. Minggir, kecuali Allah. Begitu. Terus begitu lama-lama murni. Nanti akan dipahamkan. Baik, Bapak Ibu. Tentang fana filah, kita harus betul-betul dimurnikan. Tujuannya apa?
semakin kita itu jelas tujuannya, maka akan semakin cepat kita akan mendapatkan satu kemakrifatan. Yang bikin lama itu campur-campurnya itu ya. Baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya buka forum diskusi tanya jawab, silahkan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Ya, Bapak Halim Ki dari Malaysia, contoh Nabi Musa mengalami fana filah di bukit terusnya adalah jelas. Terima kasih, saya tidak bingung lagi untuk faham. Alhamdulillah. Kemudian Pak Baharu Rozi dari Subang. Baik. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan. Iya, Bu Ertati, kenapa terlambat? Baik Pak Fatullah, Widatul Wujud banyak yang salah kaprah. Saya pun yakin ajaran Syekh Disenar ada yang membelokkan ajarannya dengan terbitnya buku-buku Widatul Wujud. Itu pembelokan. Saya yakin para syekh, ulama, waliullah itu semuanya wahdatus syuhud. Tidak ada ulama, syekh, wali, aulia yang membawa egonya ketika menuju kepada Allah. Hanya untuk menguatkan paham yang salah, mereka menggunakan ulama, terutama Syekh Siti Jenar, untuk menjadi alasan kebenaran daripada Wahdatul Wujud. Baik. Bu Yani, Pak, kalau ego sudah hilang, apakah... Bentar. Pak, kalau ego sudah, apakah masih punya dosa? Ya, dosa itu Allah yang tahu. Makanya kita tak punya dosa, nggak punya dosa, ya istighfar gitu aja. Tapi paling enggak kalau ego sudah hilang itu, kita akan lebih minim lah, lebih terkontrol untuk berbuat yang tidak baik. Pak, saya sudah lama dengan la ilaha illallah apabila berdiam diri. Ya, alhamdulillah. Pak Pur, saya belum pernah ketemu Pak Pur. Apakah sah saya menjadi murid Pak Pur? Saya juga muridnya Gus Mukhlason, ingin menebarkan ilmu ketauhidan sama Pak Pur juga. Baik. Insya Allah Pak, kita sama-sama belajar. Kang Darman, Pak Pur, hakikatnya fana atau meninggalkan ego diri itu berarti kita memulangkan sifat pinjaman. Betul Kang? Alhamdulillah. Pak Habibi, mohon izin bertanya, bagaimana gambaran bersaksi Muhammad utusan Allah, bersaksi jasmani atau rohani? Namanya bersaksi itu secara kejiwaan Pak Habibie ya. Namanya saksi itu perbuatannya jiwa. Jiwa itu yang sadar. Jadi saksi itu dengan kesadaran. Jadi kalau jasmani itu kan bukan jiwa ya. Rohani juga bukan jiwa. Jadi yang jiwa itu Pak Habibie. Terima kasih Pak Pur, sekarang dapat mengerti setelah cerita tentang Nabi Musa. Alhamdulillah Pak Muhammad Soleh. Pak Maidi hadir Pak Pur, ya Pak Gunawan Setiadi. Saya banyak diluruskan dan dipahamkan. Alhamdulillah Pak Gunawan. Nurdin Ardia, Pak Nurdin. Assalamualaikum Pak Pur, waalaikumsalam. Menghilangkan ego itu sejak di level 1 atau nanti setelah dan level 4 atau nuwun. Ya, sebenarnya proses DN level 1 itu sudah mulai memproses untuk menghilangkan ego Pak. Proses. Jadi prosesnya itu melalui DN level 1, 2, 3, 4. Dan kalau sudah fana, apa yang disaksikan Pak Pur? Ya menyaksikan Allah. Yang laisa kamislihi syai'un. Pak Asman, alhamdulillah dari Sepang, Malaysia. Tiada ilah yang wujud, hanya Allah. Betul Pak. Murni itu ya hanya satu, lurus ke Allah. Betul Pak Ateng. Pak Agus. Terima kasih pemahamannya Pak Pur, sama-sama. Iya Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau belum bersyariat langsung dzikir nafas? Ya boleh. Boleh saja. Kan ini kalimatnya belum. Berarti nanti setelah dzikir nafas
menjalankan syariat kan gitu. Nah, ya kan? Ya, jadi zikir nafas ini justru akan membuat kita semangat untuk menjalankan syariat. Sholat, kemudian puasa itu lebih semangat. Baik Bapak Ibu, jangan lupa sambil ngopi. Bismillah. Bu Yani, ya sama-sama Bu Yani. Santri Indonesia. Apakah zikir nafas itu mengajak makrifat? Iya. Makrifat itu kan sadar Allah. Makanya namanya DNSA, zikir nafas sadar Allah. Zikir nafas untuk sadar Allah. Gitu Bu Pak Santri. Pak Sunasti, alhamdulillah. Assalamualaikum guru, jadi mana yang lebih baik dikala mau DN, apakah perlu pakai tawasul atau tidak? Baik kepada Nabi, sahabat, para wali. Pak Sunasti, kita bertawasul itu sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Misalnya kita diperintahkan untuk menghormati guru-guru kita, menghormati para rasul, para nabi, kemudian kita kirim Fatihah. Itu namanya tawasul. Tapi tawasul itu Bapak Ibu tidak bisa mengantarkan kita ke Allah. Itu adalah satu bentuk penghormatan kita. Nah, dengan penghormatan itu maka Allah ridho. Karena barang siapa yang berterima kasih kepada Allah, maka dia harus berterima kasih kepada orang yang telah membuka jalan atau mengajarkan. Dengan berterima kasih kepada yang sudah mengajarkan, maka Allah ridho. Nah, keridhaan Allah ini yang akan kita, tapi bukan tawasulnya. Jadi jangan anggap bahwa Fatihah kita kepada para aulia itu akan membawa kita ke Allah. Enggak, jangan begitu. Itu namanya musyrik. Karena menganggap Allah menduakan Allah dengan tawasul. Jadi tawasul itu cara kita untuk menghormati berterima kasih kepada para guru-guru kita, kepada Kanjeng Nabi, berterima kasih, menghormat, lah nanti Allah ridho. Nah, keridhaan Allah inilah yang akan memudahkan kita untuk ke Allah. Begitu Pak Sunasti. Pak Tony, apa kabar? Lama nggak jumpa ini Pak Tony. Posisi di mana ini? Salam untuk Bu Inin. Ya. Oke, cucunya sudah berapa? Nggak kabar-kabar. Habib terang, apa bedanya roh dan jiwa? Sangat berbeda Pak. Kalau roh itu milik Allah, kalau jiwa itu adalah diri kita ini. Pak Kame, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Gresik. Kalau Gresik ya bukan gubernur ya, bupati namanya. Bagaimana Pak Pur, sadar Allah tapi tidak berzikir, zikirnya hilang apa baik? Ya, zikir itu tubuh kita Pak. Sedangkan sadar itu jiwa. Ada baiknya antara tubuh dan jiwa itu dua-duanya zikir. Ya, hati kita menyebut Allah, kesadaran kita ya ke Allah. Tapi kalau tiba-tiba zikirnya hilang tetap sadar ya enggak apa-apa. Ya, yang penting sadar Allah. Pak Jabidi dari Lubuk Linggau. Semoga sehat selalu sekeluarga. Waalaikumsalam. Pak Ali, bertambah paham tentang fana fillah. Alhamdulillah Pak Ali. Pak Cahyo, bagaimana menyaksikan Muhammad adalah utusan Allah seperti yang ada dalam syahadat? Ya sudah menyaksikan, sadari bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah, sudah begitu aja. Cak Yas, nyimak we aku. Oh iya. Itu bahasa mana ya? We aku itu ya. Agustina, Bu Agustina Merdekawati. Pak, untuk marifat itu sadar Allah atau bersama Allah? Sadar Allah aja Bu. Ya, sadar Allah aja sudah. Nanti akan dibimbing sama Allah. Pak Indri sehat, alhamdulillah. Cipanas tetap semangat. Nazisme, Pak Pur, pengucapan la ilaha illallah yang benar itu gimana Pak? La ilaha tarik nafas. Wah, ini maksudnya gimana ini? Kalau la ilaha illallah ya la ilaha illallah aja ya.
Kalau pakai napas ya namanya dikir napas, Allah aja sudah. Pak Karnoto. Alhamdulillah jelas Pak Pur, mohon penjelasan Pak bagaimana mengatur mindset kita biar bisa lebih kuat memegang syariat Pak Suwun. Asal sadar Allah Pak, insya Allah kuat syariatnya. Karena dengan sadar Allah itu Allah akan menuntun kita. Tuntunan itu kita akan diarahkan untuk menjalankan syariat Kanjeng Nabi, syariatnya Rasulullah. Pak Afni, Pak Pur, Pak Pur, jadi jiwa bisa ketempelan ego. Jadi yang dapat mengontrol jiwa di sini siapa? Ya jiwa itu yang sadar itu, Pak. Asal kita ke Allah, jiwa itu lepas. Jangan sampai pakai ego ya, Pak. Asal niatnya ke Allah murni ya. Bukan pakai agar selamat dunia akhirat, agar masuk surga. Itu ketempelan ego. Sudah ke Allah, Allah aja tujuannya, maka laisa kamitslihi syai'un. Nah, makanya nanti egonya akan lepas. Mulai live biasanya jam 9, Pak. Ya, besok pagi. Terus nanti malam di Facebooknya Mbah Bejo. Ya. Makanya saya minta untuk di subscribe biar bisa live di YouTube. Pak Joko, alhamdulillah Pak Pur, Pak Ali. Wah, dari Sungai Long, Selangor, Malaysia. Alhamdulillah. Kapan pulang ke Indonesia, Pak Ali? Malaysia menerima pancaran virus sadar Allah dari studio Padepokan. Memang televisi, Pak, studio TV ya. Alhamdulillah, Allah kasih tempat yang nyaman untuk live, Pak. Pak Pur, bagaimana untuk membedakan, terima kasih, bagaimana untuk membedakan terima kasih kita ke Allah dan kesama manusia, dan terima kasih itu siapa? Yang terima kasih itu ya saksi tadi, yang sadar tadi. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada manusia. Nggak usah dibedakan, jelas beda. Pak Ibu Agustina, bedanya sadar Allah dan bersama Allah apa, Pak? Ya sadar Allah. Bedanya bersama. Kalau bersama itu ya sadar. Sadar sedang bersama. Tapi lebih luas sadar daripada bersama. Ya kan? Baik. Pak Indri, ditarik pesannya. Pak Aji, kalau kita kerjakan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita, itu namanya sadar Allah. Atau ego atau pikiran kita. Terima kasih Pak Pur. Ya. Seolah-olah dilihat itu sadar Allah. Makanya katanya seolah-olah. Ya, berarti melihatnya tidak pakai mata, tidak pakai telinga. Pak Fahru Rozi, Assalamualaikum, gimana caranya agar jenih cinta ilahi itu ada di dalam hati? Pakai sadar aja, sadar Allah. Jangan pakai cinta. Pakai cinta itu pakai jasad, pakai kolbu. Nggak akan nyampe. Pakai kesadaran. Dari kesadaran muncul cinta, itu terserah ini, tapi jangan pakai cinta. Karena cinta tidak bisa direkayasa. Kalau cinta tidak bisa direkayasa, kan gitu. Karena apa? Kamu aja nggak kenal orangnya kok ngaku cinta. Kamu nggak kenal Allah ngaku cinta. Kamu nggak sadar Allah ngaku cinta. Ya, baik Bapak Ibu. Ini paradigmanya harus berubah. Jangan pakai mahabbah. Jangan pakai cinta ilahi, cinta Rasulullah. Tapi gunakanlah kesadaran akan Rasulullah bahwa beliau utusan Allah. Pakailah kesadaran tentang Allah. Nanti akan muncul rasa cinta itu. Bukan mengumpulkan rasa cinta. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, rasa cinta kok dibuat-buat, ya lucu. Kamu nggak cinta kok ngaku cinta. Cinta itu bisa nggak direkayasa? Ya nggak bisa. Aku cinta tapi hampa di sini. Bukan cinta itu. Oke, mana ini? Wah, banyak sekali ya. Sadar Allah itu menyadari akan Allah dan kalau bersama itu, nah ya Pak Kholis, cara belajar makrifat simpel dan mudah dipahami. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Kholis. Pak Sahroni Hasan, Pak Roni ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pur dan sahabatnya semua, semoga sentiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, amin Pak Roni di Kelang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Habib Trang, yang melihat Allah itu jiwakah atau ruh, Pak?
Yang menyadari Allah, Pak, bukan yang melihat ya. Yang menyadari Allah itu adalah jiwa. Menyadari loh ya, bukan melihat loh ya. Oke, Pak Aidil, mohon izin bisa dilanjutkan kuliahnya Pak Mentor. Oke, Pak ada. Mana Pak tadi? Assalamualaikum Pak Pur, saya selalu zikir nafas, kenapa sadar Allahnya susah? Ya berarti zikir nafasnya perlu dilatih lebih intens lagi Pak Sunandar. Pak Indri, kalau cinta banyak direkayasa. Ya, itu kan ada lagunya itu. Kalau cinta sudah direkayasa, itu ya lagunya. Jadi cintanya bohong. Oke. Di Jawa itu witing tresno jalaran kulino, itu artinya apa? Awal cinta itu dari kesadaran gitu loh. Jadi sadari dulu, dekati dulu, nanti akan ada cinta. Bukan mencari cinta. Kok Allah kok kayak orang pacaran. Lain. Bagaimana cara melakukan DN dan apa perlu dipendamping? Tidak perlu pendamping, pendampingnya Allah, Pak. Untuk metodenya bisa Bapak pelajari di channel YouTube saya ini. Pak Yabidi, maaf Pak Pur, saya pernah ber-DN ketika masuk wilayah itu kok ada wujud saya tapi seperti bayang-bayang terus duduk bersila di wilayah kosong, itu umumnya. Abaikan Pak, ya abaikan, terus lanjut ke Allah. Masuk ke alam ketiadaan. Alam ketiadaan itu masih bisa ditembus lagi Pak. Ya, baik. Pak Iwan, apa Pak? Oh iya, itu, nah. Nanti dilanjut lagi Pak Bejo ya? Atau Pak Bejo mau menjawab di sini? Itu ada Mbah Bejo di sini ya. Saya minta menjawab tidak kerso itu. Kemudian apalagi dikejar cinta. Wah ini masalah cinta. Bengkulu hadir. Oke Pak Muhammad. Pak Cahyo, ternyata Pak Pur pintar nyanyi. Nah, nyanyinya ya, itu ingetnya. Didik Irianto, mohon penyerahannya Abah Pur berkaitan dengan sahadat penyaksian kepada Allah yang nyata dengan kesadaran bagaimana dengan menyaksikan terhadap Nabi Muhammad yang tidak bisa dilihat. Matur suwun. Oh, ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoto, Pak Pur terlambat nyimak. Oh, rezeki. J, mboten napa-napa Pak, alhamdulillah saged silaturahmi. Nanti bisa diputar ulang. Pak Anto, bagaimana tipsnya untuk menghilangkan rasa takut waktu ber-DN tengah malam karena banyak gangguan gaib juga? Ya diabaikan Pak. Tembus saja itu alam gaib. Jangan berhenti di alam gaibnya. Memang itu pekerjaan setan. Suka ganggu. Ya. Saya sering juga. Tapi tak tembus wis karepmu, tak tembus itu ya banyak yang keliweran, tapi tak tembus gitu aja, sudah abaikan gitu ya. Caranya gitu. Jangan malah dicari alam gaibnya. Ya, baik. Mana tadi ya? Oke. Terus Pak Pur, berarti jiwa itu hanya pada menyadari saja. Betul Pak Asep. Waktu penyaksian sadar itu kapan ya Pak Pur? Ya sekarang di sini ini Pak Asep. Pak siapa tadi? Maaf, ini Pak Asep ya. Pak Akang. Saya masih bingung perbedaan antara sadar jiwa dengan kolbu. Kolbu itu jasad Pak. Sedangkan sadar itu jiwa. Ya silakan dipelajari lagi di pertemuan pertama. Pak Pur, bagaimana dengan mata hati? Apa mata hati ya Pak ya? Definisinya menurut Bapak apa mata hati itu? Karena menurut saya mata hati ya enggak ada, hati ya hati ya. Kalau mata ya berarti hati kita bisa merasakan sesuatu gitu kan. Karena enggak mungkin mata kita melihat kan, hati kita melihat kan enggak mungkin. Tapi merasakan bisa. Pak, mungkin enggak suatu saat ada yang tahu metode yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Qur'an? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat pertengahan. Apa ya? Yang dilakukan kan ya itu.
tafakur dia. Nah, bisa dikaji lagi lah. Alhamdulillah lagi WFH. WFH itu apa Pak? Maaf tanya lagi Pak Pur, kalau untuk belajar meningkatkan kesadaran Allah harus kita mengetahui terlebih dahulu sifat dan nama Allah. Ya itu lebih baik Pak. Pak Indri kalau yang masih menggunakan cinta berarti level 1. Levelnya jasad itu harus keluar dari rasa cinta. Ya, keluar dari rasa cinta ke Allah pakai cinta. Itu kan sudah saya gambarkan. Kita itu harusnya sudah seperti levelnya anak dengan orang tua gitu loh. Ibu dengan anaknya itu sudah, ibu itu sudah pengorbanannya itu melebihi cinta. Pakai rasa-rasa ya jenenge cek rasa. Apalagi olah rasa. Wah, kapusan rasa nanti. Ya, rasa itu bisa membohongi loh. Enggak percaya. Ngaji kolbu, manajemen kolbu, apanya yang di manajemen? Kita aja yang terpontang-panting dengan kolbu kita sendiri. Ayo, betul nggak? Kalau kita sedang bad mood, bisa nggak merubah bad mood? Ya nggak bisa. Kita sedang marah, bisa nggak marahnya rasa mah dalam hati itu dihilangkan? Nggak bisa. Maka gunakan kesadarannya. Oh, work from home ya Pak Abdi. Berarti Pak Pur ada YouTube lama Pak Pur di Malaysia saat DN ada waktu meluas naik. Iya itu Bu, betul, meluas. Ya. Ini maaf ini agak susah. Oke. Maaf ya kalau ada pertanyaan yang tertinggal. Pak Pur, apa laisa kamitslihi itu namanya Allah, bukan itu sifat, itu keadaan atau itu ya sifat tapi lebih ke apa? Bagaimana kita mengakui Allah ya, mengakui bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Makau, wah Makau telat ini, Wong Agung terlambat. Wah iya ini Pak Bu Mansu, Pak Wahid. Ya enggak apa-apa, sehat selalu Pak. Pak Pur bagaimana bisa berlari ke Allah? Ya kenceng aja ke Allah, tembus terus ke Allah. Allah gitu ya. Jadi jiwa kita ini melesat begitu ya. Baik, nanti kalau ingin patrap gerak sama Pak Poyo di sini di Padepokan kalau sudah isu apa namanya? Isu corona udah hilang. Salam dari Ampang. Alhamdulillah Pak Rahman Hussein. Sebentar lagi tadi sebut kataan tafakur apa bisanya dengan DN. Nah, tafakur itu merenung ya. Kalau DN itu menyebut Allah dalam setiap nafas. DN itu dikir nafas sedar Allah. Sedar itu artinya kita menyadari Allah, bukan pakai pikiran. Kalau tafakur masih menggunakan pikiran, minda. Ya. Baik, maaf Pak nanya lagi, Pak, ada batasnya kah umur untuk mempelajari ilmu ketauhidan? Tidak ada. Tapi ajarkan sesuai dengan pemahaman anak. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Mau tanya Pak Pur, orang yang sudah sampai ke Allah keadaannya bisa disadari dan dijabarkan keadaannya? Kalau masih bisa dijabarkan itu masih belum laisa kamitslihi. Jadi pertanyaannya ya jangan dijabarkan lah. Ya segitu itu gitu. Sebenarnya kita kalau sudah bisa masuk ke wilayah laisa kamitslihi itu sudah wusul. Artinya ya gimana sih rasanya kalau kita sudah wusul? Lah kalau masih bicara rasa ya berarti belum wusul. Bagaimana sih gambarannya kalau kita sudah wusul? Kalau masih bisa digambarkan ya masih di wilayah pikiran. Nah, baik Pak Yanuar, gimana caranya membuat benteng sadar Allah dalam keseharian? Dzikir nafas Pak. Ya, insya Allah dzikir nafas. Pak Pur berarti jiwa hanya sebatas menyadari saja. Iya betul Pak Asep. Baik Bapak Ibu, 1 jam sudah kebersamaan kita.
dengan saya Setio Purwanto di Padepokan Patrap. Pagi ini sangat bahagia sekali saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan kami di sini. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita bersama Allah turunkan dan kita dimasukkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang diridhoi Allah, sehingga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Demikian, mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Satu pesan lagi, besok pagi jam 9 jangan lupa. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan kuliah Ma'rifat yang ke-6, yang ke-5. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.